Makanan jamuan enak sekali, begitu luar biasa. Kau bilang doa yang meminta, sebenarnya dari kerajaan ini. Esther tidak langsung sudah enggak. Dia masih tunggu waktu yang tepat. Dia bilang besok masih ada. Saya undang lagi datang makan. Sampai hari terakhir. Begitu sudah selesai makan, raja makan enak-enak. Maka dia bilang, ada surat yang bilang, besok kamu semua akan dimusnahkan termasuk saya. Wah, dengar berita itu, Raja Ahasuerus langsung ganti. Siapa orang? Sehingga ceritanya Esther langsung menuju, dialah orang yang berada. Dan kadang-kadang kita menghadapi peristiwa seperti itu. Tapi sekali lagi lewat doa dan puasa, seperti tadi murka dari Tuhan, dia berubah menjadi belas kasih. Ini pun Esther yang seperti mata bilang begini, sudah di ujung tanduk sudah, seperti telur, adik-adik telur di ujung tanduk. Tidak ada harapan lagi. Tinggal sedikit aja, bukan lagi satu milih, jadi dan hancur. Tapi balik semua itu selalu ada tangannya terbuka. Amin. Waktu kita datang sekali, dia selalu membuka tangan untuk membantu. Apakah kau selalu menghadapi masalah saat ini? Tapi mulai begitu berat. Ya, ada orang-orang tidak ada. Tapi Tuhan bilang, anakku, aku ada di sini. Aku ada di hati. Dia ubah semua itu. Dan apa yang dirancangkan untuk membunuh mereka berbalik kepada Haman. Tiang gantungan yang dia siapkan untuk keluarga berubah untuk dia yang ada di atas. Dan begitu luar biasa. Waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Orang bisa berniat jahat untuk kita. Orang bisa berniat jahat untuk keluarga kita. Orang bisa berniat jahat untuk usaha kita. Orang bisa berniat jahat untuk pekerjaan kita dan sebagainya. Tapi jika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya pembelaan Tuhan selalu datang kepada kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bela kita. Walau salibmu lemah di sisiku. Amin saudara. Ada lagu yang suka sekali kemarin. Itu Malaysia. Kemenangan terjadi di sini. Waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memberi yang terbaik, memberikan Tuhan, maka Tuhan pasti memberi kemenangan yang besar. Sekarang mau menjalani doa puasa, jadi amin. Berani? Saudara mau berpuasa? Haleluya. Berjanji sama Tuhan. Saudara pikir mungkin yang datang, saya bukan jemaat di Kodar, boleh tidak saya merasa sangat boleh. Saudara mau hadir di jam yang sudah kita tentukan, silakan. Mau hadir di hari terakhir aja mungkin tidak sempat, tanggal 30 dan 31 tidak sempat. Tanggal 1 usahakan hadir. Dan sekali lagi buat rekan-rekan seluruh hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai tidak hadir. Kita nggak bisa, jangan andalkan saya bisa kok, saya hebat, saya enggak. Tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Hadirlah dalam setiap jam-jam. Saudara, mungkin tidak bisa tinggalkan pekerjaan. Sekali lagi saya katakan, tetap duduk dari Tuhan walaupun sementara saja. Yosafat ketika dia dikepung oleh Bani Ammon dan Bani Moab, itu di 2 Tawarik 20 ayat 3 berkata begini, dia mengambil keputusan untuk duduk di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, berdoa dan berpuasa.
Dan setelah mereka lakukan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang tadinya dia sudah dikepung oleh bangsa Ammon dan Moab, yang terjadi adalah mereka tidak berperang lagi. Yang mereka lakukan adalah menempatkan barisan penari-penari di depan. Anak-anakku yang main tarian rebana dan sebagainya, makanya saya selalu bilang jangan main-main. Kalian telayang. Jangan pikir yang menari-menari di depan ini sekedar untuk mempermanis ibadah kita, tapi itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak kita yang terlibat dalam tarian rebana dan sebagainya, apakah lagi yang praise and worship? Jangan main-main. Itu dipakai Tuhan sebagai senjata rohani untuk mengalahkan musuh. Dan di 2 Tawarik 20 itu, kalau Bapak Ibu pulang ke rumah sebentar, baca itu satu pasal itu. Luar biasa kemenangan Tuhan berikan. Mereka tinggal Yosafat dengan bangsa-bangsanya itu tinggal menjarah barang-barang daripada musuh-musuh mereka. Itu mereka sendiri yang berperang, bukan bangsa yang dipimpin Yosafat lagi yang melakukan peperangan, tapi Tuhan yang berperang ganti. Mari sama-sama dulu bilang, Tuhan berperang ganti kita. Sekali lagi dengan Tuhan, Tuhan berperang ganti kita. Adakah kamu merasa hari ini masih juga orang memusuhi engkau? Sebut saja namanya dalam doa, dan Tuhan akan berperang ganti kita. Saya berani katakan ini karena banyak kali kami punya pengalaman. Tuhan berperang gantikan. Orang merancangkan kejahatan, orang merancangkan hal-hal yang luar biasa, tapi Tuhan berperang. Yang terakhir, ketika kita masuk dalam doa dan puasa, mari kita baca Matius 17 ayat 19. Matius pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-19. Saya mesti banyak hari ini Bapak Ibu Saudara, karena kita akan persiapkan diri masuk dalam doa puasa, sehingga kita sungguh-sungguh sadar terjadi kenapa sih bulan puasa. Ada apa dengan doa puasa ini? Ayatnya yang ke-19 dari Matius 17. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus maksudnya, bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesali saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagi 21 jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ketika itu Yesus berada bersama dengan murid-muridnya di Gunung Tabor, dan awalnya bahwa Yesus itu di awal dari pasal 17 ini dikatakan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dia naik ke gunung, dan kemudian ada rohnya Elia dengan Nabi datang ke situ. Kemudian Yesus dimuliakan, diliputi dengan awan kemuliaan. Dan ternyata waktu itu dia pergi dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka di saat itu ada puasa, saudara. Dan ketika Yesus diliputi dengan kemuliaan, ternyata 9 muridnya yang tidak naik ke gunung bersama-sama dengan Yesus, mereka didatangi oleh seseorang yang sakit ayan, dikatakan di situ. Mereka kemudian mendoakan, tapi tidak terjadi sesuatu. Ya, agak malu juga. Terus mereka cari kesempatan bicara dengan Yesus. Kenapa kami tidak bisa? Kan sudah doa kok, kita tidak bisa sembuhin ya. Ya, akhirnya Tuhan bilang, jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Ternyata ketika kita berdoa dan berpuasa, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, sehingga kuasanya Tuhan itu bisa diaktifkan lewat hidup kita. Tuhan bekerja dengan kuasa yang tidak terbatas.
senang Bapak Ibu. Tapi mungkin ada yang paham. Dan kita dipenuhi dengan Roh Tuhan. Kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Maka seperti Musa, Elia, yang ada di gunung Tabor itu dipenuhi kemuliaan bersama Yesus. Kemudian turunlah Yesus dan dia menyembuhkan orang. Kuasa Tuhan sangat memulihkan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya, waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan bilang apa? Iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dan ada gunung di dalam hidup. Mungkin itu gunung pergumulan, gunung masalah, gunung tantangan. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengalami kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Persiapkan dirimu masuk dalam doa dan puasa. Mungkin kita sedang berkumpul hari ketiga, ada doa satu. Di situ Bapak Ibu bisa menulis apapun pergumulanmu, apapun dosamu, mau bertobat sama Tuhan, tulis saja. Nanti kita akan siapkan kertas, kita siapkan amplop, dan jangan pernah merasa bahwa nanti Pak Gembala, Ibu Gembala akan buka amplop itu. No. Kita tidak akan pernah. Nanti hari terakhir setelah doa, setelah perjamuan kudus, kemudian doa pengurapan selesai, ada kotak doa di depan sini. Masukkan semua pergumulan doamu. Mau tulis 1 sampai 20 tidak ada masalah. Tuhan sanggup kok baca semua itu. Mau berapa banyak kita punya pergumulan, jangan pernah pikir ini. Sudah Tuhan baca pergumulan ini. Tuhan Maha Kuasa. Masukkan pokok doa kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu, saran saya begini, karena selama ini banyak yang mengikuti doa puasa, dan ketika selesai itu kita bertanya siapa yang mau kesaksian. Ada mereka yang begitu luar biasa, bergumul untuk kendaraan, bergumul untuk rumah dan sebagainya, dan doa-doa mereka dikabulkan Tuhan. Ada yang bergumul jodoh juga dikabulkan. Dan saran saya begini, sebelum Bapak Ibu Saudara masukkan pokok doa itu ke dalam amplop, boleh difoto untuk dokumen pribadi, untuk mengindahkan bahwa ini loh pokok-pokok doa saya 1 Februari 2024. Nanti kamu akan melihat begitu luar biasa kita kerja. Mungkin itu doa, pokok doa kita yang pertama, pokok doa kedua, ketiga dan sebagainya. Tapi Tuhan tahu prioritas mana yang dia jawab duluan. Kadang-kadang bukan doa pertama yang kita tulis, tapi yang terakhir itu Tuhan jawab dulu. Karena Tuhan tahu itu yang prioritas.